ya pilkada serentak. Ya gitu, Iya. ada emang. Pilkada lagi di mana tapi diserang Petamburan. Sama apa lagi penurunan baliho? Iya, baliho, aduh ya Allah. Sampai turun apa namanya TNI. Iya, inget banget itu banyak banget kelin-kelin buset kayak mau perang. Iya. Panser di mana-mana. Buset buat nurunin baliho doang. Ini itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimbar Tub bakal ngebahas tentang refleksi akhir tahun 2020 bersama gua Bung Hari. Dan gua Bung Fadlah. Nah, kita itu akan ngebahas tentang sepanjang tahun 2020 ini ada apa aja guys, refleksi akhir tahun ya. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, menurut ente nih ya, itu 2020 itu kesannya kayak gimana sih? Wah, kalau gue lihat ya, nggak dari 2020 nih, aduh beritanya yang gue lihat negatif aja, seriusan deh. Dari awal kasusnya apa ya, dari awal Januari nih, gue lihat banjir kan, banjir. Terus apa lagi tuh, COVID ya, yang hangat-hangat ya, sampai sekarang nih. Nah, gue juga mikir tahun 2020 ini tahun-tahun spesial, di mana tahun-tahun ini belum ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Iya. Ya kita tahu sendiri kan, karena ada pandemi, jadi kita lebih banyak beraktivitas di rumah, kita rebahan yang biasa kita beraktivitas di luar, kita kemudian nongkrong sama teman, tiba-tiba semuanya itu dibatasi, semua itu dihilangkan aktivitas itu. Nah, lo tahu nggak sih bulan Januari itu apaan aja kasusnya di Jakarta, khususnya di Indonesia ya? Iya. Nah, yang tadi yang gue sebutin tuh. Nah, iya itu gue inget banget tuh pas awal tahun 2020 itu hujan itu deras tuh Jakarta tuh. Jadi banjir di mana-mana. Gue sampai inget banget itu ada sampai rumah itu muka atap itu airnya itu. Oh iya. Buset ya. Nah, jangan lupa lagi tuh. Segini bro banjirnya. Oh, di situ. Nah, terus segini sekarang udah mulai segini. Oh, banjirnya. gitu. Sampai pala. Kok bisa ya? Iya, makanya nih. Apa karena curah hujannya deras banget ya? Dan seingat gue bulan Januari itu bukan hanya sebatas banjir sih, Benar. tetapi ada kasus yang lebih besar. Nah, oh iya, yang Harun Masiku itu ya? Nah, iya betul banget tuh. Iya, iya. Kasus Harun Masiku yang dimana dia itu sempat menjadi buron ya. Ya, dia korupsi kan, mega korupsi ya termasuk. Iya, mega korupsi dia. Terus dia kasus apa aja sih? Ada Jiwasraya ya? Iya, Terus apa Jiwasraya. lagi sih? Kasusnya banyak banget dah pokoknya. Terus gimana tuh kabarnya dia sekarang? Nah, nggak tahu tuh. Hah? Mana sekarang kabarnya? Kayaknya menghilang aja tuh di telan bumi. Masa iya menghilang hampir setahun? Kita mau Iya. setahun ini dia belum ada kabarnya, nggak ada batang hidungnya kan? Iya. Giliran nemu teroris cepet kan. Nah, Harun Masiku itu lama dia. banget, buset. Itu kayak nyari apa? Nyari mutiara di semak belukar kali ya. Iya, Istilahnya. mungkin ya. Gimana deh? Terus Februari gimana itu? Kejadian Februari. juga nih. Justru kalau di Februari ini yang mega korupsinya bro, korupsi besar-besaran gila lo bro. Oh, Yang tadi gue sebutin. Yang Iya. pertama tuh ada Jiwasraya kan, gimana tuh Jiwasraya tuh kasusnya? Aneh tuh sampai, aduh gimana gitu dengan kasus itu tuh. wah sampai ini nggak bisa mikir ya. Ada orang tega-tegaan gitu ya ngambil duit rakyat itu maling gitu kan. Sampai hilang lagi kan. Ada yang terlibat gak nih kira-kira untuk melindungi dia? Pasti ada lah. Kita gak usah sebut ya kan gitu kan. Nah, di bulan Februari itu juga di mana seluruh negara nih, Anda tahu kan lagi zaman Covid ya, pandemi kan. Pandemi lagi benar-benar wabah kan. Dua negeri itu seluruh presiden itu membuat kebijakan di mana turis asing itu dilarang masuk ke negaranya masing-masing. Cuman di negara kita beda, Bro. Oh gimana bro? Mendengar kita bro? Justru kita mendatangkan turis asing kan ya. Oh, iya. Promosi tiket pesawat besar-besaran, promo pariwisata, hotel murah, gitu gila itu. Padahal itu negara-negara lain lagi gimana caranya supaya wabah itu gak kena dampak di negaranya itu bro. Cuma kita ngasih pintu ke mereka kan ya. orang-orang asing supaya datang investasi ke kita kan. Kacau kan. Lah inget gak ada pejabat bilang
gak usah takut corona. Oh, Nah kan ada iya, nasi iya, kucing iya, ya kan. iya. Betul, Iya, betul, kita betul. nasi kucing bisa ya mengkebal imun kita kan. Kita itu udah biasa katanya kan nongkrong di pinggir jalan nasi kucing. Jadi ya obat nasi kucing. Jadi kayak seakan-akan COVID itu awalnya itu diberitakan itu kayak bercanda-candain bro. Iya. Saya pas dicari-cari taunya betul-betulan. Nah, iya kan ngeri tuh. Nah gue inget banget itu ada salah satu aktivis politik sebut aja DS namanya ya. Dia bilang kayak gini, kalau misalnya Indonesia nggak mempromosikan pariwisata, ya ekonomi kita anjlok. Dia nggak memperdulikan namanya COVID, nggak memperdulikan masyarakat. Yang penting gimana ekonomi negara ini tidak anjlok. Itu pas bulan Februari. Namanya DS, nggak salah, aktivis politik. Oh Maret gimana nih? Oh iya. Nah, sekarang nih di bulan Maret nih, kira-kira apa aja di Bang Hadin nih sekarang nih bulan Maret yang terjadi di Indonesia nih sekarang? Setahu gue ya, yang gue inget pas kejadian bulan Maret itu, pertama itu Jakarta tuh, COVID sudah masuk di Jakarta. Termasuk awalnya itu di kota Jakarta Selatan itu. Ingat banget aneh, gara-gara guru les Jepang itu ngajarin sekeluarga itu awal pertama kali COVID. Oh iya. Itu itu yang ketahuan ya oleh berita ya, dengan ketahuan ya walau alam. Soalnya kan Februari kan banyak turis masuk, terus kita juga sering keluar negeri kan. Nah itu setahu aneh sih. Nah Maret juga ada juga nih tentang ya pertarungan. Nah, kalau misalnya aneh melihat itu kayak gesekan politik antara Pemprov DKI sama pemerintahan pusat. Yang gimana pas saat itu COVID itu masuk Jakarta itu Gubernur DKI Jakarta itu ingin memberlakukan lockdown. Lockdown kan ingat banget kan nih? Iya, betul. Cuman dari pemerintahan pusat itu menolak. Oh, Takut. itu Ya. bagus kan idenya tuh ya. Ya, biar maksudnya biar COVID itu biar cepet-cepet selesai kan Iya. tujuannya ya. Kenapa tuh Bang gitu? Ya karena kalau misalnya dilakukan lockdown kan pemerintah harus mengeluarkan dana kan. Oh gitu. Ya kita yang awalnya kerja kita tetap di rumah kan nggak ngelakuin aktivitas, kita juga butuh makan kan. Nggak mungkin kita nggak butuh makan kan. Nah ada juga nih yang menarik nih. Nah itu bukan kasus sih sebenarnya, celotehan jubir COVID-19 antar si kaya dan miskin, di mana kata ya jubir COVID ini itu hangat juga ya. ingat nggak ya kan betul, ya. Dimana jubir COVID itu bilang bahwa si kaya itu harus membantu miskin kan, dan miskin itu nggak boleh ngeluarin penyakit karena kan Jadi kita ini seolah-olah si miskin itu yang nggak iya yang COVID ya. iya. Iya. Padahal kan yang sering jalan-jalan siapa ke luar negeri, Iya. nggak mungkin orang miskin kan. Iya, betul. Ya pasti orang-orang berduit semua kan. Nah gue inget lagi nih aktivitas pelajaran ya KBM itu kayak antar sekolah, terus SD, SMP, SMK, terus universitas ya, kejuruan tinggi ya. Itu Semua segmen pendidikan iya, kayaknya. semua segmen pendidikan itu tiba-tiba jadi sistem pembelajaran di rumah. Nah, Jadi iya. Wah, tuh ngerasa banget Bang gua. Adik gua nih ngajar kadang-kadang jadi sering bolos karena mungkin Iya. karena di KBM gitu kan ya, jadi malas gitu kalau di online. Jadi Iya. bisa bolos gitu Bang. Iya, apalagi kan nggak semua orang itu mampu beli HP Iya. smartphone ya. Apalagi beli kuota kan. Betul. Kita zaman-zaman di bulan Maret itu zaman-zaman krisis keuangan itu. Iya. Awal tahap pertama itu. Ya, bulan April kita masuk bulan April. Tahu nggak Kang? Apaan aja? Yang gue tahu nih itu mulai PSBB pertama tuh. Iya tuh. Gue ngerasain banget itu Jakarta sepi banget kayak kota mati ya kan. Iya bener. Parah banget. Yang biasanya rame ya kan. Terus kendaraan numpuk-numpuk sekarang jadi sepi, ya kan? Kayak kota mati pokoknya ya lah. Itu juga jadi ibro juga Bang. Kayaknya Jakarta baru pertama kali tuh nggak macet gara-gara PSBB pertama. Iya, langitnya jadi biru ya. Cerah yang awalnya butek. Terus apa lagi nih Kang yang lo tahu Kang? Oh itu ada lagi tuh masker Bang, tiba-tiba jadi mahal gitu Bang, langka Bang, sama hand sanitizer. Oh iya, gue inget banget tuh dulu tuh gue susah banget nyari masker sama hand sanitizer. Pertama gue nyari di Johar kan, kagak ada. Nyari di Pasar Pramuka habis semua kan. Gue bingung tuh. Sekalinya ada itu mahal banget harganya, kayak seharga emas dulu. Ingat banget gak? Parah banget. Bisa 500.000 coba. Masker sekotak ini 500.000. Hanya untuk keselamatan kita. Ya kan? Aduh kacau dah bener-bener. Terus yang lo tahu apa lagi Bang?
Terus juga ada waktu itu kunjungan wisatawan mancanegara bang. Iya, parah banget. Iya, gue inget banget tuh. Tutup ya bang ya. Sumpah lah pokoknya lah. Nah, ini ada yang bikin gue sedih nih sebenarnya nih bang, bulan April, di mana umat Islam itu yang awalnya biasanya Jumat itu sholat Jumat ditiadakan. Wah gila, gue berat di situ. Kang, sumpah, gue ninggalin pertama kalinya gue sholat Jumat digantikan sholat zuhur. Biasanya gue, walaupun gue sakit nih, gue tetap sholat Jumat. Nah, pada saat itu doang tuh, gue sholat Jumat di rumah jadi gantiin sholat zuhur. Sedih banget pokoknya lah. Iya. Terus ini juga ya. Iya sih, waktu itu juga hampir telat lah gara-gara itu. Oh iya, inget gak? Yang apa ya? Utang Indonesia nembus 5.603 triliun. Iya. Wah, itu parah. Berapa tadi? 5.603 triliun. Iya, tuh parah banget kita itu. Gila. Kita lagi krisis ekonomi, kemudian hutang. Ngutang lagi. Wah, kita kayak ditumbuk-tumbuk tuh. Parah banget tuh. Kayaknya kayak apa ya? Kayak solusi yang bisa diambil pemerintah kita hanya bisa ngambil utang kali ya? Gimana kali ya? Punya cara atau apa gitu ya? Nggak tahu lah, saya juga bingung sama kayak pola pemikiran mereka seperti apa, kok bisa terbesit utang gitu kan, buat menyelesaikan masalah. Kayak kita punya masalah utang malah tambah ribet di masalah aja, nggak menyelesaikan ini ya solusi, malah nggak bisa tidur gitu ya. Nah, ini bulan Mei nih ya, bulan Mei ini yang setahu gue ingat itu Indonesia itu justru nambah hutang lagi, Kang. Iya, nambah lagi. Tahu nggak berapa ya? Kalau masalah gue pernah baca tuh di Kompas 5.868. Buset. Iya sih. Iya benar banget itu. 8 T bang. Wah, triliun ya. Triliun. Bukan 20 ribu. Bukan perak ya. Ribuan bukan. Baca. Pas tanggal 1 Mei itu yang gue ingat itu pertama kali itu buruh itu turun di jalan melakukan aksi demo May Day kalau nggak salah ya. Iya, demo May Day betul. Wah, itu parah juga sih bang waktu itu. Jadi pas May Day itu kayaknya ada kampanye digital juga, kita bikin masker, hand sanitizer. Bagi sembako ya bang? Iya, sembako pokoknya pada orang-orang nggak mampu kan, pengguna jalan kayak Gojek, terus supir baja ya kan. Nah, apa lagi nih yang lo inget nih? Kayaknya waktu itu apa ya, Mei ya? Oh iya tuh. Salah satu ulama kita juga nih. Siapa? Habib Bahar. Oh, Habib Bahar. Yang orang apa waktu itu Habib Bahar? Iya. Yang gondrong kan? Iya. Nanti tahu kok. Kenapa itu? Juga ditangkap. Iya. Bukan dibebas. Iya, habis ditangkap nih. Terus dibebasin, ditangkap lagi, Bang. Buset. Baru ngirup udara sebentar kita ketangkap lagi ya, Iya, makanya. Kasihan banget ya, Bang, ulama kita, Bang. Oh iya tuh, Bang. Parah banget ya, Bang. Semangat ulama kita sekarang makin banyak lagi ya, dikriminalisasi, Bang. Iya, betul banget. Parah banget ya. Emang. Padahal tuh baru banget ya kan ketemu sama anak bini kan, cipika-cipiki sama anak bini. Lagi pada kangen-kangenan lah istilahnya kan. Ditangkap lagi. Kan kocak. Nah, setahu gua di bulan Mei itu kan kita kan lagi bulan Ramadan ya. Nah, ini bulan Ramadan tersedih sih menurut gua. Oh iya kan? Benar. Yang dimana biasanya kita Ramadan itu kan aktivitas kita kebanyakan di masjid ya kan, kayak buka puasa bersama, terus tarawih ya kan, tadarus Quran, terus itikaf di masjid, semuanya dihentikan. Jadi masjid itu benar-benar ditutup pas bulan Ramadan. Jadi pas bulan puasa, bulan dimana ya kan kita aktivitas kebanyakan di rumah doang kan ya, kayak kurang menarik gitu puasa sekarang tuh. Iya, kayak nggak ada ini apa namanya ya? Suasana Ramadan itu nggak dapet, feel Ramadan itu nggak dapet. Iya. Meruahnya ya. Marwah Ramadannya. Iya. Yang awalnya kita ridu-ridu kan setahun ini kan biasa kita dapet feel. Kita ngabuburit jadi nggak ada ya kan? Iya. Aduh kacau banget lah. Nah lanjut nih bulan Juni. Ada kasus apaan aja nih? Itu Bang. Apa namanya mudik Bang? Mudik di saat pandemi Bang. Oh iya. Banyak tuh bertebaran tuh, baliho-baliho kan. Iya. Dia di sini aja, di Jakarta aja kan, ya kan. Iya. Gak usah pulang kampung, kasihan nanti kampungmu gini kan. Iya. Aduh, kacau banget. Tapi tahu nggak tapinya apa? Apa tuh? Ternyata itu mudik boleh dilakukan lewat maskapai penerbangan. Gimana ceritanya itu Bang? Nah, jadi darat, laut itu kita nggak boleh mudik kecuali dengan penerbangan laut udara. Katanya sih lebih safety sih, katanya. Ya, kita nggak tahu kan. Betul.
ada kepentingan khusus atau kagak. Iya benar. Dan itu juga Bang, COVID juga termasuk sekarang tuh dia tertinggi Bang di Indonesia Bang. Wih. Penambahannya tertinggi. Tertinggi Jadi ya? COVID-19 di bulan Juni ini penambahannya tertinggi Bang di Oh. Indonesia Bang. Termasuk daerah mana aja? Kayaknya daerah Jakarta Bang. khususnya. Jakarta. Jakarta. Terus mulai Jawa Tengah kayaknya ya? Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Jawa Tengah, Jawa Wah, Timur. kacau banget. Itu jadi zona merah kayaknya. Zona merah. Yang awalnya oranye kan. Nah, kita masuk bulan Juli nih. Kasusnya apa aja nih? Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada info-info yang mungkin kita kurang lengkap, bisa lengkapi ya di kolom komentar. Jadi kalau misalnya yang teman-teman tahu apa aja sih berita di 2020, ya mungkin sudah kelewatan yang kita udah kelewat atau yang kita tidak tahu, bisa diisi di kolom komentar ya. Bulan Juli, Kang. Nah, Apa aja, Kang? bulan Juli itu Bang, ada ini Bang yang menarik tuh. Apa ini masalah duit lagi Bang. Oh, ya, masalah Jadi duit. Kementerian Kesehatan itu Hah? dia itu salurkan 408 miliar untuk intensif tenaga kesehatan Bang. Oh, buset. Hmm. Intensif ya. Hmm. Buat kayak petugas-petugas Iya, itu kali. tugasnya terus ya bahan-bahan buat apa? Covid Bang. Oh iya. Mungkin kayak kan suka ada nyemprot-nyemprot gitu kan. Iya. Kalau misalnya itu ya pakai pemadam kebakaran. Ingat banget tuh. Ada semprot matanya peribet. Sonong. Terus apa lagi, Bang? Juli habis itu Bang. Nah, Agustus Habis. rame nih Bang. Apaan tuh? Agustus mah pengangguran Jakarta tertinggi di Indonesia Bang. Buset, nambah negara Covid tuh. Ya, Berapa? Covid. Kira sekitar kita 572.780 orang Bang. Buset, banyak banget ya. Iya. Kita aja kan udah termasuk paling banyak ya penganggurannya di dunia kan. Apalagi gitu. Termasuk di India kan. Buset, banyak banget berarti Covid-nya. Banyak cobaan berarti kita di bulan Iya. ini. Di tahun ini maksudnya. Terus tahu itu apa lagi, Bang? Setelah itu utang Indonesia Bang nambah lagi Buset, Bang. nambah lagi. Nambah lagi Bang. Jadi 6.706 triliun Bang. Wih, buset. Jadi 6076 T. wih, setiap bulan nambah tuh. Naik Bang, bukan turun Bang ya. Buset, triliun. Kita harapnya turun deh Bang. Aduh, makin naik Bang ternyata. Turunnya gimana caranya? Turunnya. Udah lah, nggak tahu lah. Iya, turun Itu gimana? itu urusan mereka aja yang ngutang kan. Iya. Nah, abis ini apa lagi nih yang nanti tahu nih? Tuh Bang, ada kebakaran. Itu mah setahu Ani bukan bulan Juli, Bukan apa tuh? Agustus. Kan emang bahasa Agustus Bang. Oh iya, bahas Agustus kali itu masuk Agustus guys. Iya, Jadi kalau Kan Agustus paling banyak. iya rame banget itu. Kayak gedung bener-bener mewah, ya kan, megah. Tapi rasa kentang ya kan. Iya. Kagak ada ini Masa safety cuma pemadam gara-gara kebakaran. apa Bang? Puntung rokok ya Putung Bang? rokok buset. Putung rokok segini. segini. Segede gaban dibakar oleh api. Kacau banget. Terus katanya juga kena cairan gitu, cairan zat ya kan yang udah kebakar. Iya. Dengan salah ini kuli. Cuman anehnya gini. Ya kebakar itu gedung-gedung bagian tertentu yang penting banget tuh. Iya. Kita tahu sendiri kan Kejaksaan Agung itu kan ya ada surat-surat kerja kaki lah, Iya. orang-orang korupsi, orang yang berbuat kriminal itu kan di situ semua numpuk. Ya kita kan nggak tahu ya, mungkin ada permainan politik atau gimana, kita nggak tahu ya. Itu urusan dia sama Allah kan ya, ya kan Bang? Betul. Yoi. Iya Bang. Nah apa lagi nih Bang Agustus nih? Atau di situ aja? JKDN Bang. Oh JKDM, apaan tuh JKDM? JKDN jadi jejak khilafah di Nusantara. Oh waktu itu ini ya, booming tuh, viral tuh. Booming, iya. Gila. Betul. Jadi ada jejak khilafah di Nusantara nih, yang selama ini kita kan nggak tahu kan tuh akan keberadaan jejak khilafah itu. Yang kita tahu kan Indonesia itu kan Wali Songo masuk tiba-tiba aja kan dari perdagangan. Ternyata salah tuh. Ada apa namanya campur tangan Turki Utsmani di situ. Tapi zaman kekhilafahan ya. Pak? Kekhilafahan Turki Utsmani waktu itu. Ya keren banget itu. Itu sampai sejuta yang nonton. Iya. Recommended sih buat ditonton buat teman-teman sekalian untuk apa JKDN. Bagus banget itu JKDN tuh. Iya. Jejak Menambah- khilafah di Nusantara. Iya, menambah ilmu kelas apa namanya? Ilmu kita, ya kan, pengetahuan kita nambah. Terus apa lagi nih? Langsung masuk bulan September Bang. September apa tuh? Jadi di bulan September ini tuh ternyata Bang, COVID itu dia masuk dalam angka
406.945 orang bang udah terjangkit Itu bang. Iya, yang bang. positif itu. Positif bang, COVID-19. Mantap bang. 4.000 ya. Iya, udah banyak banget ya bang. Wah, kacau banget. Terus apa lagi tuh? Terus juga, oh iya bang, ini bang, aduh sedih banget bener bang. Apaan tuh? Penusukan si Ali Jaber bang. Oh iya tuh. Yang lagi ini ya, khutbah ya, lagi ceramah ya. Yang lagi khutbah dan itu juga lagi tentang apa ya? Lagi apa namanya? Wisuda Hafiz bang. Oh, wisuda Hafiz iya. Ya Allah, kenapa ya bisa sampai orang sebaik itu gitu Iya, bisa ditusuk padahal gitu, hatinya Bang. lembut banget tuh, nggak ada namanya dendam, ya kan? Iya. Nggak, kok bisanya berdakwahnya Menyayangkan itu gitu, Bang, halus, gitu. damai, ya nggak Dan anehnya setelah itu ya bang beritanya, Apa tuh? masa ditusuknya sama orang gila? Orang gila. Emang dari Gimana dulu, bang? Menurut lo bang? dari dulu emang begitu sih. Kalau ada masjid ya kan, masjid tiba-tiba dirusakin ya orang gila. Kecuali nih tempat ibadah lain ya kan, langsung terorisme dimunculkan. Iya. Duh, kacau Dengan banget. kasus kayak gini orang gila ya bang? Orang gila. Orang gila lagi. di sana. Padahal kan dia kan belum dimasukin ke rumah sakit jiwa kan, belum tahu dia gila gangguan jiwa apa kagak ya kan? Iya, betul. Parah banget. Aduh. Nah, apa lagi nih inget nih? Ini PT KKI PT KAI kenapa itu? apa namanya? Dia alami kerugian. Sekitar 2,3 miliar bang. Buset, kira. Banyak banget ya kerugian. Iya. Setahuannya bukan PT KAI doang, tapi maskapai penerbangan juga termasuk Garuda waktu itu. Oh iya, Kayak Bang. dampaknya COVID ya, merata semuanya sih. Aneh juga, kan mereka kan juga dagang kan nih, Iya, iya. ngalami kerugian juga, sepi. Apaan lagi nih? Udah bang, langsung masuk ke kita bang. Oktober, bang. siap. Nah, Oktober itu bang, ini bang rame bang. Apaan tuh? Tentang disahkannya RUU Omnibus Law bang. Oh, yang rame itu ya? Wah, bang, iya. wah, kita Yang kan turun demo, Jakarta Bang. semua ya? Aksi turun situ berapa juta orang bang Wih. tuh. Rame bang, kayak aksi 212 ya, rame situ penuh ya. Tapi lebih banyak 212 sih. 212 lebih aman lah, iya kan? Iya. Itu awalnya gara-gara kenapa itu DPR ya? Ngesahin ya, tengah malam. Tengah malam, Aduh. terus ada orang yang kritik, mic-nya dimatiin. Oh, iya, Pendapat bener mic-nya banget. dimatiin, ya kan? Parah Pasti banget. mana ya? Padahal sebelum-sebelumnya itu DPR itu udah dikritik sama teman-teman buruh, sama mahasiswa. Iya. Jangan sampai RUU ini disahkan, kadang merugikan banyak pihak, termasuk kaum buruh. Nah, susah kaum buruh bang ya. Iyalah, udah Katanya saya dengar-dengar tuh di RW itu tuh ada ini ya bang ya, salah satunya itu pensiunan tuh, uang pensiunan dicabut ya bang ya. dicabut tuh. Nah, Parah dicabut. banget. Nah, benar. Udah pengangguran banyak, terus banyak yang di PHK, ya kan RUU disahkan. Kayak sumpah banget masalahnya deh bagi orang-orang ya kayak kita lah ya, yang kismin. Yang kismin. Aduh bang. Terus apa lagi nih? Nah, terus juga ada ini bang, apa namanya, demo buruh tadi bang ya. Iya udah. Demo buruh ya, besar-besaran ya, sama PSBB kedua bang. di PSBB Jakarta. kedua, iya, yang khusus untuk perkantoran tuh waktu itu tuh inget banget. Jadi Iya. pabrik itu masih dibuka, tapi untuk Jakarta Selatan kayak ditutup karena setahu aneh nih yang ada baca itu justru wabah itu lebih mudah tertular lewat ruang-ruang perkantoran, aktivitas perkantoran. Terus apa lagi nih? Udah bang kayaknya langsung Iya, masuk bulan Oktober. November bang. Oktober apa November? Oktober udah kan? Oktober Bang, udah. tadi, Oh, Bang. iya. Nah, sekarang November bang. November. Nah, November itu bang, dia itu ada, itu bang, yang Edi Prabowo, kasus Edi Prabowo bang. Oh, Edi Prabowo kenapa itu? ditangkap KPK bang. Wis, tangkap KPK. Pasti korupsi ya? Iya, Gak mungkin kan, bandar. bisa ya bang. Iya. Berapa itu? Ditangkap. Wah, Gede deh pokoknya gede deh pokoknya gede. banget bang. Gak mungkin gocap kan? Wah, Gak mungkin iya, gocap. bang. Kalau misalnya gocap pak ya, bukan KPK yang nangkep ya. Iya. Ketua RT. Oh iya bang, ada yang menarik juga bang di bulan November bang. Apaan tuh? Habib Rizik tiba bang Wah, di iya. Indonesia bang, datang bang. Sama Sambutnya dicekal dari 2017 ya kalau nggak salah ya. Akhirnya bisa pulang juga Iya. senang banget nih. Dan penyambutannya kayak Wah, lebih luar dari biasa. udah lebih dari presiden ya bang. Waduh, Banyak kacau. banget bang gue lihat. Kayaknya Hadir, Bang. Pak Lurah gak ada apa-apanya sih menurut Anda disambut. Iya. Masih kan Presiden gak mah kalah, cuek, Bang, ya kan? disambutnya Kalah lah. banyak banget. Parah Dateng. banget. Kan awalnya kan dibilang kan nggak bisa sampai ratusan ribu kan. Iya. Ada orang bilang begitu, tapi hasilnya Iya. wah. Itu fakta, itulah bedanya sama fakta bang ya. Iya.
disalahin Habib Rizik, seharusnya ya disalahin itu sebelum itu kasih tahu dulu, ada persiapan dulu ya kan, Iya. di briefing dulu lah ngomongnya itu. Dan dia tiba juga sekaligus apa ya, ngadain maulidan ya Pak? Maulidan iya. Maulidan. Pas awal di Indonesia itu langsung tuh Petamburan tuh Maulid tuh. Wah, gede banget itu. Gede banget ya. Parah banget, gede banget itu Maulidan. Namanya orang kangen nih kan, 3 tahun nggak jumpa di Mekah Maulid dicekal. Yang kita dengerin lewat suara doang kan. Iya. Tiba-tiba ada di depan kita ya kan. Iya. Terus sama apa lagi tuh? Yes. Setelah itu langsung ada pernikahan juga. Oh, pernikahan putrinya ya? Pernikahan putrinya kan. Pernikahan putrinya. Terus ya dia sempat dihadang juga Bang ya? Sempet dihadang. Sama polisi Bang. Ah iya tuh. Dan lucunya itu orang apa ya? KUA ya? KUA itu dipecat. Salahnya apa coba? Ini namanya orang pengen nikah dipecat. Gokil. Dengan Nabi ya. Dipecat. Apa coba? Ada aja. Terus apa lagi nih? Yang mendekat lagi. Apa namanya? Aksi kedubes Prancis Bang. Wah, aksi kedubes Prancis. Oh iya, gue inget banget itu lagi rame tuh di sosial media kan. Nabi kita Bang. Nabi kita ya Allah ya Rasulullah. Yang kita banggakan, kita selalu sebut namanya setiap hari ya. Kita ya Bang ya. Kita sholawatin mulu kan. Dihina sama orang kafir durjana kan. Ya Allah ya Rabbi. Sedih banget. Mana nggak naik darah kita ya? Iya. Aksinya akhirnya kita ngapain aja di situ? Kayaknya iya. Kita turun Bang semua Bang. Turun dan melakukan pemboikatan produk-produk Prancis. Produk Prancis. Kan itu masuk dalam produk Prancis tuh Bang. Wah, itu kita berhenti beli Bang. Iya. Jadi sebagai bentuk kita cinta terhadap Iya, Nabi, pembelaan jadi kita ada kepada pembelaan Nabi ya, SAW walaupun itu kecil banget kan, ya kan. Walaupun itu ya kecil ya benar. Terus ada juga tuh kasus pemenggalan tuh guru yang di Prancis tuh gara-gara dia mendukung majalah itu ya. Majalah apa namanya? Karikatur Nabi. Iya, karikatur Nabi itu akhirnya dipegal tuh kepalanya tuh. Terus dia ditembak. Semoga Allah mendapatkan dia di surganya Allah kan. Amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi nih bulan November? Lanjut Bang, habis kita masuk Desember. Berarti ini ya. Desember di puncaknya nih Bang. Apa aja tuh? Aduh. Puncak apa nih? Puncak bagian apa? Itu, Puncak Bang. keburukan. Nah, ini Bang yang paling hangat Bang. Apa tuh? Pembunuhan Bang. Wah, pembunuhan ya. 6 laskar FPI Bang. Iya, yang awal Desember ya. Iya. Gara-gara kenapa tuh ya? Nah, itu juga Bang, saya nggak tahu Bang. Dihadang Bang tiba-tiba Bang. Kalau saya dengar baca beritanya tuh lagi ada apa ya? Acara apa tuh FPI? Kajian subuh sih unutannya, kajian subuh keluarga. Ya kan lagi ngawal. Kajian subuh. Nah, Cuman katanya dikejar sama orang lain. Nah, itu tuh laskar FPI yang aneh ngelihat di rekaman voice note ya. Voice note itu dibilang itu orang asing, bukan orang aparat ya kan. Soalnya pakai baju bebas ya kan. Iya. Nah, di situ kita dibuat kebingungan tuh antara dari pihak polisi itu berbeda dengan pihak apa yang disampaikan oleh teman-teman FPI. Jadi ada itu ya, kita lebih mendekatkan kebenaran aja ya. Iya. Kita lebih percaya kepada informasi yang diberikan oleh FPI. Parah banget ya, 6 orang ditembak mati gara-gara untuk mengawal ya ulama besar yang mempunyai pengaruh pada masyarakat Indonesia khususnya. Iya, benar-benar. Apalagi nih selanjutnya? Habib Rizik Bang. Habib Rizik kenapa itu? Ya, mesti ngelihat karena keadaan politik sekarang gitu ya. Jadi dia menyerahkan diri. Menyerahkan diri, ya betul banget. Mengorbankan dirinya gitu Bang. Mati Bang. Supaya ini juga sih ya, lebih fokus ke pemberitaan ini. Iya. Si yang 6 orang itu. Ya semoga aja kita berharap akan bisa menemukan titik terang lah. Iya Bang. Titik terang dari kasus ini kan. Siapa yang dalang dari pembunuhan itu ya kita serahkan sama Allah lah. Kita hanya berdoa aja semoga Allah membalas lebih hina daripada perbuatannya itu. Apalagi nih? Itu juga udah puncaknya Bang, langsung Puncaknya Bang, lagi. itu pembubaran ini. Oh, hari ini dong berarti ya. Iya, hari ini bener Bang. Parah banget pembubaran. Emang sih kemarin 2017 khususnya itu pembubaran ormas apa? Ini Bang. Apa tuh? ATI. Hizbut Tahrir Indonesia. Negara khilafah ya. Katanya khilafah bertentangan dengan Pancasila ya kan. Padahal kalau misalnya kita lihat yang bertentangan dengan Pancasila itu ya orang-orang korupsi ya kan, orang-orang yang melanggar HAM, kemudian orang-orang yang menjadikan kekuasaan itu menjadi alat ya kan, alat untuk membungkam para orang-orang kritis ya gitu kan. Nah, emang sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat kita kan kalau bisa baca Quran kan itu
terus kita baca artinya kan di Quran itu kan kayak mengulang-ulang kejadian dia. Iya, betul. Nah, emang dari dulu itu zamannya Islam dakwah, Rasulullah itu dakwah itu selalu bertentangan sama para penguasa. Kita juga pernah dengar kisah dari Imam Ahmad yang ditangkap oleh penguasa gara-gara mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk ya, tapi adalah kalamullah ya kan. Iya. Jadi emang selalu mengulang-ulang sih, cuman dalam versi bentuk dan kemasan yang berbeda kan. Setiap zaman itu pasti ada perbedaannya kan. Betul. Udah itu aja ya. Aduh. Iya, sama pilkada serentak dia Bang. Apa? Pilkada serentak. Oh iya, pilkada serentak. Nah, gitu Iya. Ada ya Bang. Pilkada lagi di mana tapi diserang Petamburan. Sama apa lagi? Penurunan baliho. Iya, baliho, aduh ya Allah. Sampai turut apa namanya TNI. Iya, inget banget itu banyak banget keliling-keliling buset kayak mau perang. Iya. Panser di mana-mana. Buset buat nurunin baliho doang. Memenya itu ya. Maafkan aku Bang ya, apa namanya? Tolong doakan aku kan, apa namanya? Untuk membela negara. Kata istrinya langsung di situ di komen, ya elah cuma nurunin baliho. Oh, itu meme, ada meme ya? Iya, ada meme-nya. Iya sih. Nah, itu guys, refleksi kita membahas tentang yang terjadi di 2020 ini, khususnya dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang kurang, Kak, saya ingatkan sekali lagi untuk memberitahu di kolom komentar. Jadi untuk melengkapi aja. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung konten kita. Semoga kita semakin semangat untuk membuat konten nih. Iya. Dan harapan 2021 nih gimana nih? Harapan 2021 sih Bang, sebenarnya ya mudah-mudahan Indonesia ini ya maunya sih kita revolusi Bang. Iya, semuanya pasti maunya revolusi nih Bang. Iya, cuma revolusi mungkin menjadi ini, Bang, ya? lebih baik ya. Iya, revolusi akhlak ya. Ya, revolusi Iya. Bang. Revolusi Kita akhlak. mengharapkan Indonesia itu menjadi negara yang jauh lebih baik daripada sebelumnya kan, Iya. dari tahun-tahun sebelumnya kan. Oke, Bung Fadla, terima kasih Iya, nih sama-sama, telah Mari. menemani obrolan malam ini, ya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.